Di atas langit dunia bawah yang tak berujung, awan gelap bergulung, seperti murka Tuhan, kekosongan dalam radius ratusan juta mil bergetar hebat, membentuk angin puyuh kehancuran yang mengerikan, menderu seolah-olah akhir dunia akan datang. Ledakan. Dari jurang hantu 5 gunung, sesosok tubuh menakutkan membumbung ke langit. Sosok ini megah, seperti gunung yang menjulang tinggi ke langit. Begitu muncul, ia memproyeksikan aura menakutkan yang mengejutkan zaman, mengejutkan langit yang luas. Ledakan. Keempat penjuru berguncang. Pada saat sosok ini muncul, para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 100 juta mil dari sini semuanya merangkak turun, tubuh mereka gemetar, sama ketakutannya dengan semut, dan mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya dari lubuk jiwa mereka yang terdalam. Tuan Wu Yue Mingdi. Tuan Wu Yue Mingdi yang keluar dari gunung. Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu marah? Petik 2. Semua pembudidaya hantu tergeletak di tanah, serendah semut, gemetar, dan ada suara perasaan mendasar yang ada di lubuk hati mereka, perasaan tidak berdaya karena tidak berani melawan. Tidak hanya para pembudidaya hantu ini, tetapi juga jalan surga dan bumi di dunia bawah sedang bergemuruh dan mengaum, dengan naik turun yang terus-menerus, seolah-olah mereka sedang marah dan menekan, tetapi mereka tidak dapat menekan aura yang mencapai surga ini sama sekali. 4 Kaisar Agung. Raksasa menakutkan yang telah menguasai dunia bawah selama ratusan juta tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menguasai dunia bawah dan telah membentuk kekuatan yang tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa di dunia bawah ini, mereka adalah yang tertinggi dan raja-raja yang tidak bermahkota. Ketika orang kuat seperti itu marah, dia bisa mengeluarkan darah ke dalam rakit dan meletakkan ratusan juta mayat. Bahkan bisa mempengaruhi pergerakan surga di dunia bawah. Tapi sekarang, kemarahan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung segera memicu penglihatan tanpa akhir dan membentuk gelombang yang menakutkan. Siapa itu? Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung melayang di langit, matanya dalam, seolah dia bisa melihat takdir yang tak ada habisnya, dan cahaya dunia bawah yang tak berujung melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, dia langsung merasakan salah satu klonnya tiba-tiba jatuh dan menghilang, sehingga dia sangat marah. Perlu diketahui, belum lama ini, salah satu proyeksinya baru saja jatuh ke laut mati. Tapi hanya dalam waktu singkat, klonnya yang lain telah mati. Dia belum pernah menemui hal seperti itu selama bertahun-tahun dia memimpin dunia bawah. Mungkinkah reputasinya sebagai Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung di dunia bawah begitu tidak layak? Coba kulihat klonku yang mana yang dihancurkan. Tidak peduli siapa itu, kamu berani menyerang klonku di dunia bawah ini. Jika aku tidak mengekstrak jiwamu dan memurnikannya, bagaimana kamu bisa berada di dunia bawah di dunia bawah? Masa depan. Ambil pijakan. Wu Yue Mingdi sangat marah, tetapi pada levelnya, dia dengan cepat menjadi tenang setelah marah, dan pikirannya berkumpul kembali untuk merasakan lokasi klon yang menghilang ke arahnya. Nah, apakah itu klon dari Laut Kesengsaraan Abadi? Setelah merasakan klon mana yang menghilang, Kaisar Wu Yue Ming terkejut pada awalnya, dan kemudian jejak kesungguhan muncul di pupil matanya. Lautan Kesengsaraan Abadi adalah dojo permaisuri Ming Yue. Kaisar Ming dari 5 gunung tahu betul apa yang terjadi ketika permaisuri Ming Yue menghilang, jadi dia menaruh perhatian besar pada situasi Laut Kesengsaraan Abadi, selama bertahun-tahun. Sekarang dia merasakan klon Yongji Nihai telah menghilang, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tidak, gadis Sun Pluto mengirimiku pesan sebelumnya, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak normal di Pulau Taiyin. Gadis Taiyin Pluto. Sepertinya aura klan Abis muncul. Namun, aku pernah mengasingkan diri sebelumnya dan tidak melakukannya, tidak memperhatikannya. Coba. Saya lihat bagaimana klon saya mati. Kaisar Wu Yue Ming. Kaisar Wu Yue Ming dengan cepat ingin mendapatkan kembali ingatan klon sebelumnya, tetapi pupil matanya menyusut lagi karena persepsi ini.
Mustahil, klonku di lautan bencana abadi tidak mengirimkan pesan apapun kembali. Semua pesan diblokir. Siapa yang memiliki sarana untuk membiarkan klonku bahkan tidak memiliki jejak sebelum binasa? Pesannya tidak bisa dikirim kembali. Bagaimana dengan Matahari dan Pluto? Kaisar Wu Yueming mencoba menghubungi Matahari dan Pluto lagi, namun pupil matanya mengecil lagi setelah melakukan kontak, karena nafas Matahari dan Pluto sudah ada dalam persepsinya. Hilang sama sekali. Apa? Gadis Matahari dan Nether juga mati. Kaisar Wu Yueming tiba-tiba melihat ke lokasi laut bencana abadi. Dia terkejut, dan cahaya dingin tiba-tiba keluar dari pupilnya. Sialan, sesuatu terjadi besar. Dia adalah Matahari dan gadis Nether. Di permukaan, dia tidak memperhatikan bidak catur yang ditempatkan di laut kesengsaraan abadi. Faktanya, dia telah sepenuhnya mengendalikan semua pergerakan lautan kesengsaraan. Kesengsaraan abadi melalui Matahari dan gadis Pluto. Tapi sekarang, kematian gadis Matahari dan Pluto serta klonnya sebenarnya tidak ada pesan yang bisa dikirim kembali. Jika bukan karena kelainan yang dia rasakan dalam jiwanya setelah klonnya meninggal, dia mungkin masih tidak tahu bahwa sesuatu terjadi pada Yongji Nihai. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Matahari dan Pluto digabungkan dengan salah satu klonku. Hanya ada sedikit orang di dunia bawah ini yang bisa membunuh mereka berdua tanpa mengeluarkan nafas sedikit pun. Siapa itu? Dalam hati Kaisar Wu Yueming, dia terkejut dan marah. Pada saat serangan mendadak itu terjadi, sebuah pesan misterius tiba-tiba sampai padanya. Apa? Kaisar Netherworld. Petik 2. Mustahil. Petik 2. Kaisar Netherworld tampak kaget dan marah. Selain Matahari dan Pluto, ia juga secara acak menyusun beberapa bidak catur di laut bencana abadi. Bidak catur ini dibuat sesuka hati. Saat menghadapi keadaan khusus, akan ada beberapa saluran rahasia untuk menyampaikannya kepadanya. Pesan. Pada saat ini, pesan dari Kaisar Netherworld dikirimkan melalui saluran rahasia ini. Bagaimana mungkin? Omong kosong. Kaisar dunia bawah jelas-jelas dirancang oleh kita untuk jatuh ke laut alam semesta. Bagaimana dia bisa muncul di dunia bawah? Ada rasa tidak percaya di hati Kaisar Wu Yuenether, namun demikian pula, kemungkinan kecil itu, juga dibuat dia gemetar. Setelah kejadian di Laut Mati, kami telah memasang jaring di dunia bawah, dan bahkan memblokirnya dengan proyeksi sungai orang mati. Di seluruh dunia bawah, hanya ada sedikit orang kuat yang bisa lolos dari pengawasan secara diam-diam, dari sungai orang mati. Jika itu adalah Kaisar dunia bawah. Petik 2. Wu Yueming tiba-tiba terkejut, ini jelas bukan tidak mungkin. Tetapi jika itu benar-benar yang dia lakukan, bagaimana dia bisa bertahan dan kembali ke dunia bawah? Ayo pergi. Ledakan. Wu Yueming marah dan bingung dalam pikirannya. Dia tidak bisa berpikir terlalu banyak. Sosoknya seperti kilat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kehampaan yang tak berujung hancur. Dia menghilang ke langit dalam sekejap dan bergegas menuju lautan bencana abadi. Pada saat yang sama, dia langsung menghubungi klon proyeksi yang paling dekat dengan lautan bencana abadi dan bergegas ke depannya. Dia ingin secara pribadi datang ke laut bencana abadi dan mencari tahu segalanya. Pada levelnya, dia tidak akan membuat keputusan hanya karena sepotong informasi. Mendengar itu salah, hanya melihat saja yang benar. Dan ketika Kaisar Wu Yueming dengan cepat pergi ke laut bencana abadi. Di pinggiran tempat peristirahatan Kaisar Wu Yueming, seorang pembudidaya hantu langsung mengangkat kepalanya, merasakan aura Kaisar Wu Yueming menghilang, dan langsung mengirimkan pesan, menyelinap keluar.